Oke, balik lagi sama gue di channel Kata Minoritas. Oke, balik lagi di channel gue di Kata Minoritas. Gue Cornel. Sekarang adalah episode kita yang pertama. Semoga channel ini bisa berkembang di masa yang akan datang. Dan aku harap bisa membawa cukup perubahan untuk sosial masyarakat khususnya di Indonesia. Oke, next. Jadi, di video sebelumnya, aku udah bikin video intro kemarin, dan mungkin beberapa dari kalian ada yang mikir, ini kok orangnya ini sombong banget, mukanya kayak gitu. Nah, sebenarnya aku nggak bermaksud buat seperti itu, cuman itu aku bikin video intro kayak gitu itu biar kesannya kayak channelku ini ya kayak keren gitu, tapi yang nggak sih, cuman biar kalian tahu aja sebenarnya aku ini orangnya enjoy kok, terbuka dan nggak tegang atau gimana gitu. Jadi silahkan kalian mau gabung bareng kita di channel ini. Semoga kita ke depan bisa saling berdiskusi lebih lagi dan membawa perubahan buat sosial masyarakat kita. Jadi aku minta maaf kalau misalnya ada sesuatu yang kurang berkenan buat kalian di video introku kemarin. Aku minta maaf. Damai. Jadi di video kita yang pertama ini gue bakalan buka sesi open discussion. Nah, apa sih open discussion itu? Open discussion itu adalah ketika gue mau membuka sesi diskusi yang baru, gue bakalan share topiknya di video open discussion. Nah, kalian boleh banget share di komentar di bawah apapun pendapat kalian soal topik yang aku kasih ke kalian gitu. Jadi silahkan komentar di bawah. Nah, nanti aku bakalan bales komentar-komentar kalian di videoku yang akan datang. Nah, komentar apa yang kalian sampaikan di bawah, sebenarnya aku nggak ngelarang buat kalian komentar apapun, mau komentar positif atau komentar negatif. Pokoknya itu sesuai dengan pikiran kalian. Nah, yang paling penting, kalau bisa, nggak maksa sih. Kalau bisa, kalian komentar sesuai dengan apa yang ada di isi hati kalian, tanpa terpengaruh oleh apa yang agama kalian ajarkan atau apa sosial budaya kalian di tempat kalian. Jadi cukup katakan apa yang ada di hati kalian. Soalnya apa? Seperti yang aku bilang di introku kemarin, setiap manusia itu seperti sebuah bawang merah. Dia punya lapisan-lapisan yang menutupi siapa dia sebenarnya. Nah, tujuannya aku bikin channel ini supaya kalian itu tahu siapa diri kalian dan bagaimana kalian menanggapi suatu permasalahan sesuai dengan apa yang ada di dalam hati kalian. Jadi kenapa aku minta kalian buat ngomong sesuai apa yang ada di isi hati kalian? Sebenarnya tanpa kalian sadari, mungkin beberapa hal itu nggak sesuai dengan apa yang sebenarnya kalian inginkan atau apa yang sebenarnya kalian pikirkan. Kalian mungkin merasa terikat dengan suatu ajaran agama atau budaya. Sekali lagi aku ngomong, aku nggak bermaksud buat menjelek-jelekan suatu agama tertentu, tapi jika memang hal itu ada, ini adalah forum terbuka untuk kalian. Jadi jika kalian merasa keberatan dengan channel ini, aku nggak maksa kalian buat gabung ke channel ini. Silahkan kalian lakukan terserah apa yang kalian inginkan. Kalian mau ngomongin channel ini sebagai channel ateis kah atau channel apalah itu, channel setan atau channel apa, itu terserah meskipun kebenarannya bukan seperti itu. Dan satu lagi yang paling penting, seperti yang udah aku omongin kemarin, kalian harus berani mengungkapkan siapa diri kalian dan jangan anonim. Oke? Oke, kita next aja. Oke, jadi kali ini gue bakalan open discussion dengan topik homoseksual. Oke, menurut kalian, apa sih yang kalian pikirin ketika kalian pertama kali dengar kata homoseksual? Nah, sebelumnya jangan mikir aneh-aneh. Gue bukan homoseksual. Jadi jangan mikir kalau gue ini homoseksual terus bikin
konten tentang homoseksual. Enggak, jangan mikir kayak gitu ya, oke? Jadi, selama beberapa tahun belakangan ini, dunia, khususnya di Indonesia, cukup digemarkan dengan adanya homoseksual. Homoseksual sendiri itu apa? Homoseksual ini adalah suatu orientasi seksual di mana orang yang mengalami homoseksual, dia memiliki ketertarikan dengan sesama jenis. Memang, biasanya homoseksual ini lebih banyak dialami oleh laki-laki. Tapi, homoseksual ini bukan cuman laki-laki atau biasa kita sebut gay. Perempuan juga bisa mengalami homoseksual atau biasanya disebut lesbi. Jadi kalau kalian dengar kata homoseksual, jangan kalian cuman berpikir bahwa homoseksual itu laki-laki. Perempuan juga bisa homoseksual. Selain homoseksual, juga ada yang dinamakan biseksual. Nah, biseksual ini apa? Biseksual ini adalah seseorang yang memiliki ketertarikan secara seksual dengan sesama atau dengan lawan jenis. Jadi, misalnya dia cowok, dia juga suka sama cewek, tapi juga suka sama cowok. Jadi, dia memiliki ketertarikan ganda gitu. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang minoritas. Apakah mereka emang benar orang minoritas atau enggak? Ataukah mereka itu sebenarnya banyak, hanya saja mereka menyembunyikan identitasnya selama mereka berada di Indonesia? Gue juga nggak bisa mastiin hal itu. Biasanya, ketika seorang homoseksual identitasnya terbongkar sebagai seorang homoseksual, orang-orang di sekitarnya pasti akan, bukan pasti, tapi kebanyakan akan menjauhi atau mungkin mengucilkan orang ini karena mungkin dianggap sebagai sebuah penyakit di tengah masyarakat seperti itu. Nah, beberapa dari kita mungkin ada yang berpikir bahwa homoseksual ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan atau mungkin diajarkan atau mungkin ini adalah naluri dia sebagai makhluk hidup gitu. Tapi menurut kalian sebenarnya homoseksual ini seperti apa gitu? Apakah homoseksual ini adalah hal yang normal? Sebelum membahas soal normal, aku mau nyampein pendapatku soal kata normal. Jadi sebenarnya kata normal ini pun bukanlah sesuatu yang mutlak. Kenapa? Normal ini bisa berarti sesuatu yang dianut atau dipercayai atau peristiwa yang paling sering terjadi di tengah masyarakat di suatu daerah tertentu. Kenapa begitu? Coba kita ambil contoh. Apakah misalnya senyum itu adalah sesuatu hal yang normal? Nah, ayo kita lihat. Kalau di Indonesia, khususnya aku nih lagi di Pulau Jawa, kita di sini punya kebiasaan atau budaya di mana ketika kita bertemu dengan orang, sekalipun orang itu tidak kita kenal, kita terbiasa untuk tersenyum kepadanya gitu. Itu adalah hal yang normal. Tapi beda cerita ketika kita berkunjung ke negara Rusia misalnya. Ketika kita di Rusia, kita bertemu dengan orang yang tidak kita kenal, kemudian kita menyapa atau tersenyum atau memberi salam, bisa saja kita dianggap sebagai orang yang aneh. Karena orang di Rusia menganggap bahwa ketika mereka tidak kenal dengan seseorang, buat apa mereka memberi salam? Mungkin saja seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat fenomena bahwa sebenarnya yang dikatakan normal bukanlah sesuatu hal yang mutlak. Jadi, apakah homoseksual ini juga merupakan sebuah penyakit jiwa? Nah, sampai saat ini, berdasarkan hasil penelitian, belum ada yang bisa menyimpulkan bahwa homoseksual ini adalah suatu penyakit kejiwaan. Jadi, secara klinis, homoseksual ini pun nggak terbukti bahwa dia ini adalah sebuah penyakit kejiwaan. Nah, bisa saja seseorang yang mengidap homoseksual ini terjadi karena adanya trauma ketika ia masih kecil. Mungkin saja dia diperkosa atau dia mendapatkan pelecehan seksual dari orang yang ada di sekitarnya. Mungkin hal itu bisa mempengaruhi kenapa ketika dia dewasa, dia menjadi seorang yang homoseksual. Mungkin. Kenapa? Karena hal itu bisa membuat seseorang memiliki trauma psikis.
Nah, berikutnya, apakah homoseksual ini adalah sebuah penyakit di tengah masyarakat? Oke, silahkan dijawab di kolom komentar di bawah. Menurut pendapatmu, pertanyaan-pertanyaan di atas itu seperti apa? Dan di video selanjutnya, gue mungkin bakal membalas beberapa dari komentar kalian. Dan jangan lupa kalian masih bisa chat gue di akun Sastik gue. Oke, sampai di sini aja pertemuan kita di sesi open question ini. See you to the next video.